Fikri adalah seorang anak yatim piatu yang hidup bersama neneknya di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan. Sejak kecil, Fikri sudah terbiasa dengan hidup yang penuh tantangan dan kesendirian. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis saat ia masih bayi, meninggalkan Fikri untuk dibesarkan oleh neneknya yang sudah sangat tua dan lemah. Kehidupan mereka tidak mudah. Rumah mereka terbuat dari kayu tua yang hampir rapuh, dan meskipun desa tempat mereka tinggal dikelilingi alam yang indah, mereka hidup dalam keterbatasan. Fikri tidak pernah merasa kekurangan cinta, karena neneknya selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu hal yang sangat dirasakan oleh Fikri, kesepian. Tidak ada anak-anak seumurannya di desa itu, dan ia sering merasa terisolasi dari dunia luar. Teman-temannya hanyalah pohon-pohon yang tinggi, sungai yang mengalir tenang, dan hutan yang lebat. Setiap sore, setelah selesai membantu neneknya di rumah, Fikri akan berjalan-jalan di pinggir hutan atau di tepi sungai yang mengalir jernih. Ia merasa lebih nyaman berada di alam, di mana suara burung dan angin menjadi teman terbaiknya. Hutan yang lebat itu memiliki pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sudutnya menyimpan misteri, dan setiap langkah yang diambil Fikri selalu membawa rasa ingin tahu yang mendalam. Ia seringkali duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tanpa henti, sambil merenungkan hidupnya. Dalam heningnya sore itu, Fikri merasa seolah-olah alam memahami dirinya, lebih dari yang orang lain bisa lakukan. Suatu hari, saat Fikri sedang duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara lembut yang datang dari arah sungai membuatnya menoleh. Di sana, di antara semak-semak yang rimbun, Fikri melihat sesosok makhluk yang sangat besar. Pada awalnya, ia mengira itu adalah bayangan atau ilusi, namun setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah seekor buaya putih yang sangat besar, dengan kulit yang bersih dan bercahaya seperti salju. Ganta, seperti yang Fikri kemudian menyebutnya, tampak begitu tenang dan tidak mengancam meskipun ukurannya yang luar biasa besar. Fikri, yang biasa berteman dengan keheningan, merasakan ketenangan yang sama dalam kehadiran buaya putih itu. Saat Ganta melangkah lebih dekat, Fikri tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Justru, ada rasa ingin tahu yang besar di dalam dirinya. Ganta, meskipun tampak sangat besar dan menakutkan, memperlihatkan sikap yang lembut. Buaya itu mendekat perlahan, seakan-akan ingin mengenal Fikri lebih dekat. Fikri, dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, tidak bergerak. Ia hanya memandangi Ganta dengan tatapan penuh kekaguman. Perlahan, Fikri mengulurkan tangan, mencoba merasakan apakah Ganta akan merespon sentuhan manusia. Namun, Ganta tidak mundur, melainkan tetap mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Meskipun ia tahu bahwa buaya itu bukanlah makhluk biasa, Fikri merasakan kehadirannya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai teman. Dalam heningnya alam itu, keduanya seakan berbicara dalam diam, saling memahami tanpa kata-kata. Perasaan yang aneh namun indah ini terus berlanjut. Setiap hari, Fikri kembali ke tepi sungai untuk bertemu dengan Ganta. Meskipun Fikri tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, ia merasa ada kedekatan yang luar biasa antara dirinya dan buaya putih itu. Ganta tidak hanya menjadi teman yang setia, tetapi juga pelindung yang selalu ada di sisinya. Bagi Fikri, hutan dan sungai kini bukan lagi tempat yang sepi, melainkan tempat di mana ia menemukan sahabat sejati yang tidak pernah mengharapkan apapun selain persahabatan itu sendiri. Hari demi hari, Fikri semakin sering mengunjungi Ganta di tepi sungai. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali Fikri datang,
Ganta seolah-olah sudah menunggunya. Ada ikatan yang tak terucapkan di antara keduanya, seolah-olah alam itu sendiri merestui persahabatan yang unik ini. Meskipun Ganta adalah seekor buaya yang sangat besar dan kuat, Fikri merasa bahwa di dalam dirinya tidak ada kekerasan atau ancaman. Ganta hanya membawa ketenangan, dan kehadirannya selalu membuat Fikri merasa aman dan diterima. Setiap kali mereka bertemu, Fikri merasa seperti tidak sendirian lagi, meskipun dunia di sekitarnya sering terasa sepi dan penuh kesulitan. Dari waktu ke waktu, Fikri mulai membawa makanan kecil seperti ikan yang ia tangkap sendiri atau beberapa buah-buahan yang ia petik dari kebun neneknya. Ganta dengan sabar menunggu dan menerima makanan itu dengan cara yang sangat lembut, menggunakan mulutnya yang besar untuk mengambil ikan atau buah dari tangan Fikri. Meskipun terkadang Fikri harus berusaha keras untuk menangkap ikan atau memanjat pohon untuk mendapatkan buah, ia merasa tidak pernah keberatan. Bagi Fikri, setiap momen yang dihabiskan bersama Ganta adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Bahkan, Fikri merasa bahwa ia belajar banyak dari Ganta, tentang kesabaran, tentang ketenangan, dan tentang bagaimana menghargai setiap detik yang diberikan oleh alam. Suatu hari, ketika Fikri datang seperti biasa, ia merasa ada yang berbeda. Ganta tampak lebih gelisah dari biasanya, bergerak mundur dan mengawasi sekitar dengan mata yang tajam. Fikri yang tidak mengerti apa yang terjadi, mulai merasa cemas. Ia mencoba mendekati Ganta, namun buaya putih itu tidak bergerak mendekat seperti biasanya. Fikri pun duduk dengan tenang, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa lama, Fikri mendengar suara gaduh dari hutan yang tidak jauh dari sana. Ada suara langkah kaki yang berat dan suara percakapan yang tidak dikenalnya. Fikri berusaha untuk tetap tenang, namun hatinya mulai berdebar. Ternyata, beberapa orang asing sedang berjalan menuju tepi sungai, membawa alat-alat berburu yang terlihat mengancam. Fikri tahu apa yang sedang terjadi. Para pemburu itu pasti datang dengan niat buruk untuk menangkap Ganta. Ia merasa sangat takut, bukan hanya karena Ganta adalah sahabatnya, tetapi juga karena ia tahu hutan ini adalah rumah bagi mereka berdua. Jika para pemburu itu berhasil menangkap Ganta, maka seluruh ekosistem yang ada di sana bisa terancam. Fikri merasa tidak bisa tinggal diam. Ia melihat Ganta yang semakin gelisah, dan dengan keberanian yang terpaksa muncul, Fikri berdiri. Ia berusaha berpikir cepat, mencoba mencari cara untuk mengusir pemburu-pemburu itu tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau Ganta. Pada saat itu, Ganta mendekat dengan perlahan, seolah-olah merasakan kecemasan Fikri. Fikri menatap mata Ganta, dan dalam tatapan itu ia merasa sebuah kekuatan yang mengalir. Ganta tampaknya memahami situasi dan bersiap untuk melindungi Fikri. Meskipun Fikri seorang anak kecil yang tak berdaya, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang lebih besar dari sekadar ketakutannya. Ganta yang besar dan kuat adalah sahabatnya, dan mereka berdua akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Tanpa ragu, Fikri memutuskan untuk menghadapinya, dengan harapan Ganta akan tetap melindunginya, seperti yang selalu dilakukan selama ini. Keesokan harinya, Fikri tidak bisa lagi menunggu dengan tenang. Ia mendengar kabar bahwa kelompok pemburu yang sebelumnya diceritakan akan datang ke desa, kini sudah memasuki hutan. Mereka membawa peralatan berburu lengkap dengan senjata, tampaknya siap untuk menangkap Ganta, buaya putih besar yang sudah dikenal luas oleh warga desa. Fikri merasa hatinya gelisah, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Sebagai seorang anak yang telah kehilangan orang tuanya sejak kecil, Fikri telah terbiasa menghadapi hidup dengan kekuatan yang terkadang datang dari dalam dirinya. Namun, kali ini ia merasa lebih takut dari sebelumnya,
karena ia tahu jika para pemburu itu berhasil menangkap Ganta, bukan hanya sahabatnya yang akan terluka, tetapi juga alam yang selama ini telah memberi mereka kedamaian dan kehidupan. Fikri langsung berlari menuju sungai, tempat di mana Ganta selalu menunggunya. Di sepanjang perjalanan, ia memikirkan segala kemungkinan. Apa yang bisa ia lakukan untuk menghalau para pemburu? Ia seorang anak kecil, tidak mungkin bisa menghadapinya sendirian. Namun, hatinya tetap teguh. Ganta bukan hanya buaya putih biasa, ia adalah sahabatnya, dan sahabat seharusnya dilindungi dengan segala cara. Setibanya di tepi sungai, Fikri melihat Ganta sedang berbaring di dekat air. Matanya terlihat tajam, seakan sudah merasakan kehadiran ancaman yang mendekat. Buaya itu tidak bergerak, namun Fikri bisa melihat dari sikapnya bahwa Ganta sedang menyiapkan dirinya untuk menghadapi bahaya yang datang. Fikri berjalan mendekat, dan begitu ia tiba di samping Ganta, ia berbisik dengan suara pelan, "Kita harus melawan mereka, Ganta. Mereka tidak bisa mengambilmu. Kita harus bertahan." Meskipun tidak bisa berbicara dengan kata-kata, Fikri merasakan seolah-olah Ganta mendengarnya. Bahkan lebih dari itu, buaya putih itu tampak mengangguk dengan lembut, seakan memberi isyarat bahwa ia akan melindungi Fikri dengan segala cara. Pada saat itu, Fikri merasa ada sebuah ikatan yang sangat kuat antara dirinya dan Ganta. Sebuah ikatan yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan, sebuah ikatan yang melibatkan kehidupan, keberanian, dan sebuah tekad untuk saling melindungi, bahkan jika dunia di sekitar mereka berusaha menghancurkan segalanya. Tidak lama setelah Fikri dan Ganta bersiap, suara langkah berat mulai terdengar semakin dekat. Para pemburu itu telah sampai di tempat mereka, dan mereka mulai mengintai dari balik pepohonan. Mereka melihat Ganta yang besar terbaring di tepi sungai, dan dengan cepat, mereka mulai menghampiri dengan perlahan. "Itulah dia, buaya putih yang kita cari," seru salah seorang dari mereka dengan suara penuh kemenangan. Fikri merasa panik, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika mereka bertindak ceroboh, semuanya bisa berakhir buruk. Fikri berlari mengelilingi Ganta, berusaha menarik perhatian para pemburu dengan gerakan cepat dan mengalihkan fokus mereka. "Ganta, kita harus bergerak," seru Fikri, meskipun suaranya hampir tenggelam dalam kebisingan suara langkah kaki yang mendekat. Pada saat yang sama, Ganta yang tampaknya telah siap, bergerak dengan sangat cepat, lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan. Dengan tubuh besarnya, ia melompat ke depan, menghadang para pemburu yang hendak menyerang. Para pemburu yang tidak menyangka akan menghadapi perlawanan hebat dari seekor buaya putih segera mundur, terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Ganta. Mereka tidak pernah mengira bahwa Ganta bisa begitu tangguh. Fikri melihat dari kejauhan, berdoa agar Ganta bisa bertahan dan melindungi mereka berdua. Meskipun para pemburu mulai menarik senjata mereka, mereka segera menyadari bahwa Ganta bukanlah makhluk yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Dengan kekuatan tubuhnya yang besar dan gerakan yang lincah, Ganta melawan para pemburu tanpa ragu. Fikri yang masih berlari menghindari para pemburu berusaha menciptakan gangguan lebih lanjut, mengalihkan perhatian mereka agar Ganta bisa menghindari ancaman. Dalam hati, Fikri tahu bahwa ini adalah pertarungan besar, dan hanya dengan bersatu mereka bisa melawan musuh yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Kini, Fikri tidak lagi merasa seperti anak kecil yang tak berdaya, karena ia tahu bahwa ia dan Ganta bisa menghadapinya bersama. Ketika para pemburu itu semakin dekat, Fikri merasakan ketegangan yang sangat besar. Hatinya berdegup kencang, dan meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak dapat bertarung melawan para pemburu yang bersenjata, ia merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Ganta, sahabatnya yang besar dan setia,
menjadi korban dari para pemburu yang tidak tahu apa-apa tentang ikatan yang terjalin di antara mereka. Pada saat itu, Ganta yang sudah berdiri tegak dengan tubuh besar dan matanya yang tajam, seolah-olah tahu bahwa saatnya untuk bertindak telah tiba. Ganta bergerak lebih dekat, melangkah dengan mantap ke arah para pemburu yang mulai terlihat panik saat melihat kekuatan dan ukuran tubuh buaya putih itu. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kuat, Ganta melompat ke depan, menangkis serangan pertama yang dilancarkan oleh salah seorang pemburu yang mencoba mendekat dengan tombak di tangannya. Gerakan Ganta begitu lincah, meskipun tubuhnya yang besar hampir tidak sesuai dengan kesan lincah yang ia tunjukkan. Para pemburu itu tampak terkejut, tidak menyangka bahwa Ganta akan melawan dengan sekuat tenaga. Mereka mundur sejenak, kebingungan, dan mencoba untuk mengatur strategi agar bisa menyerang kembali. Namun, Ganta tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk mengatur langkah. Dengan kekuatan yang luar biasa, Ganta mulai bergerak lebih agresif, memblokir dan menghindari setiap serangan dari para pemburu yang kini tampak semakin terdesak. Fikri yang melihat dari kejauhan, merasa hatinya penuh dengan kebanggaan. Meskipun ia sangat kecil dan tidak bisa ikut bertarung secara fisik, ia tahu bahwa kehadirannya di sisi Ganta sangat penting. Fikri berlari mengelilingi tempat itu, mencoba untuk mengalihkan perhatian para pemburu dengan berteriak dan bergerak cepat. Ia berharap bahwa dengan begitu, Ganta bisa fokus melindungi diri dan tidak terjebak dalam jebakan yang mungkin disiapkan oleh pemburu-pemburu itu. Teriakan Fikri, meskipun terdengar kecil, membangkitkan semangat baru di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan apapun untuk melindungi Ganta, teman satu-satunya yang telah memberinya ketenangan selama ini. Namun, para pemburu itu tidak mudah menyerah. Mereka mulai menyusun rencana baru dan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menangkap Ganta. Salah seorang dari mereka melepaskan anak panah yang terarah tepat menuju tubuh Ganta. Fikri melihat dengan cepat, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah Ganta, berusaha untuk menarik perhatian pemburu itu agar Ganta tidak terluka. Teriakan Fikri yang terdengar penuh ketakutan membuat para pemburu berhenti sejenak. Mereka menyadari bahwa Fikri, meskipun masih anak-anak, sangat dekat dengan buaya putih itu, dan sepertinya ada hubungan yang sangat kuat antara mereka. Fikri yang tidak bisa berbuat banyak, berusaha berdiri tegak di hadapan mereka, dengan wajah yang penuh keteguhan. Melihat semangat dan keberanian Fikri yang tidak kenal takut, Ganta melangkah lebih dekat lagi, melindungi Fikri dengan tubuh besarnya. Pemburu-pemburu itu, yang tadinya merasa percaya diri, kini mulai ragu. Mereka tidak pernah mengira akan menghadapi perlawanan seperti ini. Keberanian Fikri dan kekuatan Ganta telah mengubah jalannya pertempuran. Mereka kini menyadari bahwa untuk menangkap Ganta dan menyakiti anak itu, mereka harus melewati perjuangan yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Ganta berdiri kokoh di depan Fikri, siap menghadapi segala ancaman dengan segala kekuatannya. Keteguhan hati mereka berdua adalah ancaman terbesar yang harus dihadapi oleh para pemburu itu. Para pemburu yang sebelumnya merasa yakin bahwa mereka bisa menangkap Ganta dengan mudah, kini merasa terpojok dan terdesak. Mereka mulai mundur perlahan, menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja menangkap Ganta tanpa menghadapi perlawanan yang serius. Fikri, meskipun sangat takut, merasa bangga. Ia tahu bahwa, bersama Ganta, ia tidak hanya melawan para pemburu, tetapi juga membela hak alam untuk tetap aman dan terlindungi. Dengan bantuan Ganta yang tangguh, mereka berdua menunjukkan bahwa kekuatan persahabatan dan keberanian bisa mengalahkan segala ancaman yang datang, bahkan yang tampaknya tak terhentikan sekalipun. Setelah beberapa saat bertarung, suasana mulai terasa lebih tegang. Pemburu-pemburu itu yang awalnya penuh percaya diri mulai mundur, terkejut dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Ganta dan keberanian yang ditunjukkan oleh Fikri.
keputusan mereka untuk melawan tidak lagi tampak seimbang. Fikri, yang awalnya hanya seorang anak kecil yang merasa tak berdaya, kini berdiri tegak bersama Ganta, menghadapi ancaman yang datang tanpa rasa takut. Dalam hati, Fikri tahu bahwa ia dan Ganta adalah satu-satunya harapan untuk melindungi hutan ini dan menjaga kedamaian yang telah lama mereka nikmati bersama. Rasa takut yang menguasai dirinya sebelumnya kini berubah menjadi keberanian yang mendorongnya untuk terus melawan. Para pemburu mulai saling berbisik, tampak ragu untuk melanjutkan perburuan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seekor buaya putih bisa melawan mereka dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka juga mulai melihat ikatan yang sangat kuat antara Fikri dan Ganta, sebuah persahabatan yang tidak hanya melibatkan manusia dan hewan, tetapi juga alam itu sendiri. Para pemburu yang biasa berburu hewan besar, kini merasa bingung karena mereka dihadapkan dengan tantangan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Fikri dan Ganta, meskipun tidak memiliki senjata atau alat apapun, bersatu dalam tekad yang tak tergoyahkan, menunjukkan bahwa mereka akan melawan apapun demi mempertahankan hidup mereka dan keberadaan hutan itu. Melihat keteguhan Fikri dan Ganta, salah seorang pemburu yang tampaknya lebih bijaksana mulai merasakan kegelisahan. Ia mencoba membujuk rekan-rekannya untuk mundur dan menghentikan perburuan ini. "Kita tidak bisa terus begini," katanya dengan suara rendah, mencoba meyakinkan yang lain. "Anak itu tidak seperti yang kita kira. Dan buaya ini, dia bukan buaya biasa. Kita tidak bisa menang melawan mereka begitu saja." Namun, tidak semua pemburu itu setuju. Beberapa dari mereka yang masih terobsesi dengan keuntungan yang mereka dapatkan jika berhasil menangkap Ganta, mulai bersikeras untuk terus maju. Mereka tidak peduli dengan bahaya yang ada di depan mata. Tetapi, situasi semakin tegang saat Fikri melihat mereka mulai menarik senjata tajam dan kembali mencoba mendekati Ganta. Saat itu, Fikri berlari ke depan, melangkah lebih dekat kepada mereka, dan berteriak dengan penuh keberanian, jangan dekati Ganta. Jika kalian melukai Ganta, kalian akan merusak kedamaian ini, dan kalian akan menyesal." Suara Fikri menggema di udara hutan yang sepi, dan meskipun ia hanyalah seorang anak kecil, kata-katanya membawa kekuatan yang luar biasa. Ganta, yang berada di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang diucapkan, dan meskipun tidak bisa berbicara, kehadirannya memberikan rasa perlindungan yang tak terkatakan. Ganta berdiri tegak dengan tubuhnya yang besar, menghalangi jalan para pemburu yang hendak maju. Melihat keberanian Fikri dan sikap tegas Ganta, akhirnya pemburu-pemburu itu mulai meragukan niat mereka. Mereka melihat kedalaman hubungan antara anak kecil itu dan buaya putih yang tidak biasa ini, dan perasaan takut mulai merayapi mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka melanjutkan perburuan ini, mereka mungkin akan kehilangan lebih dari yang mereka inginkan. Perlahan-lahan, satu persatu, para pemburu itu mulai mundur, meletakkan senjata mereka, dan dengan perasaan kecewa, mereka menyadari bahwa perburuan mereka gagal. Fikri tidak bisa menyembunyikan rasa lega yang luar biasa saat para pemburu itu akhirnya pergi. Ia menatap Ganta dengan penuh rasa syukur dan penghargaan. Ganta, yang sebelumnya tampak seperti makhluk yang sangat kuat dan tak terhentikan, kini tampak lebih lembut, seolah-olah merasa bangga atas keberanian mereka berdua. "Kita berhasil, Ganta," bisik Fikri dengan suara lembut. "Kita melindungi hutan ini, melindungi tempat yang sudah lama menjadi rumah kita." Ganta mengangguk dengan tenang, dan Fikri bisa merasakan kehangatan dalam ikatan mereka. Keberanian Fikri, yang sebelumnya diragukan oleh dirinya sendiri, kini menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Bersama Ganta, ia telah menghadapi bahaya yang tak terbayangkan, dan mereka berhasil mengalahkan ancaman itu. Setelah peristiwa itu, kehidupan di desa kembali tenang,
Tetapi Fikri tahu bahwa dirinya dan Ganta kini memiliki misi yang lebih besar. Mereka bukan hanya teman, tetapi juga penjaga alam yang telah lama mereka cintai. Ikatan antara manusia dan alam menjadi semakin kuat, dan Fikri pun menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah warisan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian di dunia ini, dengan Ganta sebagai sahabat sejati yang selalu ada di sisinya.